Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan singkat Roti Kehidupan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari, mari kita renungkan kembali firman Tuhan yang diambil dari Filipi 1 ayat 12-26. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu hati memohon hikmat dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Engkau telah menjaga kami dalam tidur kami, dan pagi ini kami menyempatkan waktu yang Kau berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu, agar bisa kami menjadikan firman-Mu sebagai pelita dalam hidup kami, dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari. Berotoritaslah dalam hati kami, bimbing kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Filipi 1 ayat 12-26, demikian firman Tuhan. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita mungkin sering mendengar kalau sudah sangat menyayangi seseorang, apapun juga akan rela diberikan, bahkan nyawa sekalipun. Inilah sikap Paulus terhadap Injil Yesus Kristus. Demi Injil ia rela melakukan apa saja dan menderita karenanya. Apapun tidak lagi penting baginya, asalkan Kristus diberitakan. Paulus, para rasul lainnya, juga jemaat di Filipi memberitakan Kristus dengan sepenuh hati. Mereka tak kenal lelah untuk itu. Akan tetapi ada saja orang yang menolak, melawan, mengumpat, dan mengolok-olok Kristus. Namun bagi Paulus, apapun motif orang dalam berkata-kata tentang Kristus, hal itu tetap dianggapnya sebagai usaha menyebarkan berita tentang Kristus.
Paulus meyakini bahwa Roh Kudus bekerja di dalamnya agar Injil terus semakin tersebar. Paulus rela dipenjarakan, bahkan mati demi Injil Kristus. Bukan berarti ia menganggap kondisi tersebut sebagai musibah. Ia justru tetap bersuka cita. Paulus berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Itu sebabnya ia meminta jemaat di Filipi untuk tidak gentar dan tidak berduka cita dengan keadaannya. Sebaliknya, ia meminta agar mereka tetap giat di dalam memberitakan Injil. Sebab bagi Paulus, hidup di dunia adalah bekerja keras untuk berbuah bagi Injil. Kita diminta untuk hidup demi Injil agar nama Yesus tersiar ke seluruh dunia. Tidak hanya itu, kita diajarkan untuk terus bersuka cita menanggung segala konsekuensinya. Segala yang kita lakukan di tengah kesibukan karir, keluarga, masyarakat, dan gereja bukan semata untuk kepentingan diri sendiri, melainkan demi Injil. Marilah kita hidup setia kepada Tuhan Yesus dengan berani memberitakan Injil-Nya, berani menyuarakan kebenaran walau harus melawan arus dan kehilangan teman. Teladan penting dari Paulus adalah kita jangan menganggap segala kesusahan itu sebagai penderitaan. Sebaliknya kita dapat bersuka cita karena dengan itu Tuhan dimuliakan. Di dalam doa, mintalah keberanian dari Tuhan agar kita punya keberanian untuk hidup demi Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, demikianlah renungan pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang baik, Tuhan Yesus, kami sadar bahwa hidup yang Engkau berikan kepada kami adalah untuk memberitakan Injil dan kabar sukacita kepada sesama manusia, terlebih kepada saudara-saudara, kepada teman-teman kami. Tuhan, mampukanlah kami, berilah keberanian kepada kami, agar kami bisa memakai hidup kami untuk penyebaran Injil, untuk memberitakan kabar baik kepada sesama kami. Biarlah teladan Paulus menjadi kesaksian bagi hidup kami sehari-hari, sehingga segala kesusahan dan penderitaan yang akan kami rasakan membuat kami tetap bersuka cita, karena dengan itu kami percaya Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan selalu membimbing, memelihara hidup dan jiwa kami dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan roti kehidupan pada pagi hari ini. Sampai bertemu besok dalam keadaan sukacita dan tetap beriman dan berpengharapan pada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom. Amin.